Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Majalah Parlementaria meraih penghargaan bergengsi dalam ajang 1 Dekade Public Relation Indonesia Awards 2025. Penghargaan ini menjadi pencapaian prestisius bagi media cetak di tengah era digital. Majalah Parlementaria meraih penghargaan bergengsi dalam ajang 1 Dekade Public Relation Indonesia Award atau PRIA 2025. Penghargaan ini menjadi pencapaian prestisius bagi media cetak di tengah era digital. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi di Geraha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Majalah Parlementaria edisi 239 yang terbit pada November berhasil meraih penghargaan dalam kategori On Media, subkategori media internal. Usai menerima penghargaan, Indra Pahlevi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut, serta menjadikan momentum ini sebagai pemacu untuk membawa Biro Pemberitaan Parlemen lebih baik lagi. Ya, hari ini kita mendapatkan bronze winner ya atas majalah kita yang meskipun di era digital sekarang majalah kita tetap eksis dan ternyata tetap menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang DPR. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi dan tentu majalah ini akan terus berkembang menjadi majalah digital atau e-magazine sehingga apa yang kita sajikan kepada masyarakat jauh lebih mudah diterima, diperoleh informasinya oleh masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh DPR RI. Terima kasih. Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh PR Indonesia ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai korporasi, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. PRIA sendiri telah diselenggarakan sejak 2016. Dan tahun ini merupakan perhelatan ke-10 dengan mengusung tajuk Inspirasi PR untuk Indonesia Masa Depan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dengan minimnya jumlah dosen P3K yang berkualifikasi doktor di berbagai perguruan tinggi negeri, Komisi 10 DPR RI pun mendorong perbaikan regulasi melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kejelasan pengembangan jenjang karir dosen dan juga evaluasi sistem penerimaan mahasiswa S3 di perguruan tinggi. Menanggapi masih minimnya jumlah dosen P3K yang berkualifikasi doktor di berbagai perguruan tinggi negeri, Komisi 10 DPR RI berupaya mendorong perbaikan regulasi melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kejelasan pengembangan jenjang karir dosen dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa S3 di perguruan tinggi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Furtasan Ali Yusuf mengatakan, kekurangan dosen P3K dengan kualifikasi doktor di perguruan tinggi saat ini merupakan permasalahan yang disebabkan karena masih lemahnya status dosen, minimnya sarana dan prasarana pendukung, dan kualitas mutu pendidikan. Menurutnya, solusi persoalan itu adalah dengan membagi kewenangan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta dalam upaya pemerataan pendidikan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau semangatnya adalah terus menambah mahasiswa baru, nggak bakal sebanding, saya bilang kan gitu. Maka caranya perguruan tinggi negeri nggak usah berlomba-lomba memperbanyak jumlah mahasiswa. Cukup dengan sarana prasarana yang ada, dengan dosen yang ada, nah ditingkatkan sekolahnya. Nah ini penting, poin pentingnya kan di situ. Nah sehingga antara negeri dan swasta kita harus ada berbagi, saya bilang. Nah yang berbagi masalah untuk mendidik anak bangsa ini. Negeri lebih fokus pada S2, S3, kira-kira begitu. Kalau misalnya yang swasta untuk meningkatkan APK plus sama untuk kualitasnya. Nah itu yang saya dorong begitu. Furtasan Ali menambahkan, aturan yang masih tumpang tindih terhadap manajemen pembinaan dosen P3K harus segera diselesaikan, karena menjadi hambatan bagi para dosen untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S3. Ajib dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan pemaparan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, dorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memperkuat indikator capaian ekspor. Menanggapi pemaparan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI,
Terkait capaian ekspor, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mendorong LPEI memperkuat indikator capaian ekspor. Haris menilai data terkait peningkatan jumlah eksportir perlu diperkuat dengan indikator tambahan, seperti memperhatikan rutinitas aktivitas ekspor yang dilakukan tiap eksportir, serta indikator terkait perilaku konsumen dalam membeli kembali produk. Menurutnya, indikator keberhasilan tidak dapat diukur hanya dalam satu kali transaksi ekspor. Untuk itu, ia meminta sumber pendanaan LPEI perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga dapat menekan beban bunga yang ditanggung oleh eksportir. Harus ada indikator lain yang lebih menunjukkan keberhasilan ini. Misalkan, ekspornya cuma satu kali, sesudah itu membeli di luar negeri tidak beli lagi. Sehingga angka ini tidak ada gunanya. Harus ada indikator lain, Pak, yang eksportir-eksportir yang melakukan ekspor secara rutin, Pak. Kelihatan bahwa sumber pendanaan terbesar, Bapak, 24,9 adalah dari interbank borrower, 24,9 triliun. Sedangkan PME-nya 5 triliun. Akibat dari ini, maka bunga yang LPEI kenakan kepada eksportir atau kredit ekspornya, ini bunganya mahal, Pak. Berdasarkan informasi, LPEI telah menyalurkan sebanyak 274 triliun dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan trade finance dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Helmi dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI komitmen pastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat jelang Ramadan. Pengawasan ini harus diikuti dengan aksi nyata dari eksekutif agar kestabilan harga pangan tidak sekedar menjadi janji belaka. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Dibentuklah badan baru, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Diharapkan akan semakin banyak aspirasi yang bisa masuk ke DPR RI, yang selama ini sebetulnya sudah ada. Badan aspirasi ini mewakili DPR, seperti itu. Jadi bukan lagi bicara fraksi mana nih yang nemu ini, atau anggota mana nih yang bisa nih, nggak bisa begitu. Sebagian komen masyarakat juga, loh bukannya anggota Dewan itu tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi gitu ya. Memastikan jika aspirasi itu seharusnya diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Berarti full mitra dari Badan Aspirasi Masyarakat ini benar-benar masyarakat. Benar-benar masyarakat. Artinya masyarakat tetap harus bersuara. Kenapa? Karena ketika masyarakat bersuara, ini tambah kuat. Fungsi pengawasan DPR-nya berjalan, kemudian kanal aspirasinya dibuka, masyarakatnya juga terus-menerus mengingatkan. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17. Fenomena permainan harga bahan pangan jelang Ramadan menjadi sorotan DPR RI. Dan semestinya stabilitas pangan menjadi prioritas utama pemerintah, bukan hanya menjelang Ramadan tetapi juga dalam jangka panjang. Dan pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, Komisi 4 DPR RI kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Berbagai kunjungan ke pasar tradisional dan modern telah dilakukan guna mengidentifikasi potensi masalah. Namun, pengawasan ini harus diikuti dengan aksi nyata dari eksekutif agar kestabilan harga pangan tidak sekedar menjadi janji belaka. Dari hasil peninjauan di Semarang dan Yogyakarta,
ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai dan santan kelapa. Sementara di Solo, pasokan beras SPHP terpantau langka. Temuan ini menandakan pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan permintaan menjelang Ramadan. Di pasar kita ingin mengetahui harga-harga dan stok bahan pangan yang ada di Jogja ini, apakah jangan sampai nanti bergejolak pada saat Ramadan nanti gitu ya. Kita mudah-mudahan aman, dan tadi kita lihat kelihatannya aman. Tadi yang naik cuma harga cabai aja, mudah-mudahan nanti di masuk bulan Ramadan ini harganya sudah turun. Fenomena permainan harga yang dapat merugikan masyarakat juga menjadi sorotan DPR RI. Semestinya, stabilitas pangan menjadi prioritas utama pemerintah bukan hanya menjelang Ramadan, tetapi juga dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan stok pangan tersedia dan harga tetap stabil agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Menjelang bulan Ramadan, alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Pasar Johar, kita melihat bahwa bahan-bahan atau sembako ini cukup tersedia dan harganya masih stabil. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya sementara, terus berlangsung sampai dengan pasar ini terus berkembang dan masyarakat bisa menikmati pasar ini dengan barang yang tersedia, kemudian harganya juga memenuhi harapan masyarakat semuanya. DPR RI tidak sekedar melakukan pengawasan, tetapi juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap praktek spekulasi dan penimbunan bahan pangan. Jika pemerintah tidak segera bertindak, potensi permainan harga bisa semakin tidak terkendali dan merugikan rakyat kecil. Kasus kelangkaan beras SPHP di Solo menunjukkan bahwa distribusi bahan pangan masih bermasalah. Terlebih, penyebab keterlambatan distribusi ini bukan oleh stok yang menipis, melainkan karena belum terbitnya surat penugasan dari Badan Pangan Nasional. Jika macetnya koordinasi antar instansi semacam ini tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin lonjakan harga akan semakin parah dalam beberapa pekan ke depan. Jadi kalau kita lihat seperti tadi SPHP kosong karena memang tidak ada, tapi beras yang lain ada. Ya. Nah, saya kira nanti kepada Bulog mungkin agak bisa lebih ditingkatkan pasokan SPHP karena itu yang banyak diminati masyarakat. Ketersediaan daging, ketersediaan beras, ketersediaan minyak goreng juga bagus tadi minyak kita. Saya kira harganya juga masih dalam batas di bawah HET, walaupun ya mereka harus ngambil sendiri ke pasar gede dalam hal ini. Saya kira itu mekanisme sudah berjalan selama ini. Ada juga yang di-store oleh supplier. Mereka sudah seperti hari-hari biasa mereka sudah berjalan. DPR RI telah menjalankan tugasnya dengan mengawasi langsung kondisi pasar, mengumpulkan data dari pedagang, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kini, giliran eksekutif untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban dari ketidaksiapan kebijakan pangan yang berulang setiap tahunnya. Pemerintah harus segera memastikan distribusi pangan berjalan lancar, menindak tegas pelaku spekulasi, serta menguatkan koordinasi antar instansi. Hal itu karena stabilitas pangan bukan sekedar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial. Badan Pengelola Investasi Danantara yang sudah dibentuk mendapat sambutan baik dari kalangan akademisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17.
kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitu lah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 17. Danantara yang lahir dari hasil revisi Undang-Undang BUMN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penguatan investasi Indonesia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Universitas Paramadina, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Universitas Paramadina, Jakarta, di mana pemirsa beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Daya Anagata Nusantara dan Super Holding BUMN ini pemirsa digadang akan mengelola dan mengoptimalkan aset-aset negara dengan berbagai investasi strategis yang tentunya terarah dan terintegrasi. Dan pemirsa, sebagai super holding BUMN, apakah Danantara ini mampu menjawab dari harapan berbagai pihak terkait pengelolaan investasi? Dan untuk membahasnya telah bersama saya, yaitu seorang ekonom dan juga wakil rektor dari Universitas Paramadina, yaitu Bapak Dr. Handi Riza. Pak, apa kabar Bapak? Baik, Mas. Baik, Pak, baik. Oke, Danantara ini kan mengelola aset yang sangat luar biasa ya Pak. Dan dari sudut pandang akademis Pak, nanti bagaimana Bapak melihat dan seberapa besar sih potensi dari kehandalan yang bisa digapai? Ya, baik. Kalau kita rujuk dari perjalanan Danantara ini sendiri ya, ini kan satu super holding yang mengelola dana-dana investasi ya. Ini kan sebenarnya bukan ide baru ya. Saya menduga malah Pak Presiden Prabowo ini mengambil ide dan gagasannya dari ayahanda beliau ya, ketika tahun 1996 ya Pak Sumitro itu mengusulkan satu lembaga yang mengumpulkan dana-dana atau dividen BUMN dan kemudian digunakan untuk atau diinvestasikan atau untuk pembinaan koperasi UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian terus bergulir kan. Zaman Pak SBY juga sebenarnya sudah ada ide ini untuk mengelola MP3I, tapi keburu beliau selesai dan tidak berlanjut. Nah, baru kemudian zaman Pak Jokowi, ingat kita punya Indonesia Investment ya, INA itu ya, yang pada hari ini tuh masih berjalan sebenarnya ya. Nah, kemudian Pak Prabowo mungkin dengan melihat perkembangan itu, dugaan saya beliau ingin punya satu lembaga super holding yang meniru apa yang dibuat di Malaysia ya, Khasanah dan juga Temasek di Singapura. Nah, maka diwujudkanlah lembaga yang disebut dengan Danantara tadi. Jadi secara keberadaan ya tentu ini menjadi satu hal yang positif bagi perekonomian kita. Pak, sebagai super holding BUMN nih Pak, Danantara nantinya akan juga pasti akan mengelola dari tata kelola dari BUMN kita. Apakah ini berarti nanti berdampak baik bagi masa depan perusahaan BUMN kita? Karena selama ini kan juga masih merugi beberapanya dan juga meminta PMN setiap tahunnya. Gitu. Ya, dari informasi yang kita dapatkan ya, mungkin tidak semua BUMN yang akan dikelola oleh Danantara. Saya membaca atau mendapat informasi mungkin sekitar 17 BUMN yang selama ini sudah berkontribusi terhadap dividen negara ya, disetorkan ke BUMN. Nah, jadi seluruh dividen ini nanti akan dikelola oleh Danantara ya. Nah, tentu saja tidak hanya dividen tapi tentu juga bagaimana BUMN ini nanti juga kinerjanya diperbaiki ya, tata kelolanya lebih baik lagi sehingga menjadi BUMN yang sehat dan bisa berkontribusi bagi perekonomian nasional gitu. Pak,
sebagai produk dari Undang-Undang BUMN yang telah diresmikan DPR, Pak, nanti struktur organisasinya kan juga sudah dibentuk. Lantas bagaimana memastikan agar Danantara ini tetap on track dan tidak ada penyalahgunaan dana dan juga bagaimana dikelola secara benar, bagaimana Pak? Baik, ya kan kita ketahui ya bahwasanya Danantara ini dasar hukumnya adalah amandemen Undang-Undang BUMN ya. Nah memang saya setuju tadi ya harus ada satu kejelasan ya terkait dengan struktur, nanti perlu ada satu kejelasan dan juga keterangan dari pemerintah bagaimana pengelolaan Danantara ini. Pertama tentu hubungannya dengan BUMN ya seperti apa, dan yang kedua hubungannya dengan beberapa lembaga investasi seperti yang saya katakan tadi, Indonesia Investment yang juga sudah ada itu seperti apa pola hubungannya, dan yang ketiga nanti bagaimana pola pembagian dividen atau keuntungan dengan lembaga-lembaga tadi ya. Jangan sampai ini justru menjadi kontraproduktif bagi kita ya. Kita berharap Danantara ini menjadi satu motor penggerak, tapi kemudian kalau tidak terkelola dengan baik justru malah jadi problem di masa yang akan datang gitu. Berarti secara besar itu sebenarnya ekonomi juga menyambut positif ya, Pak? Betul. Ya setahu saya memang ya kita tentu merespon positif ya, karena gagasan ini baik dan ini yang kita harapkan ya, Presiden punya ide dan pemikiran dan segera mengeksekusi ya ide gagasan ini. Tapi sekali lagi ini karena ini dia mengelola dana yang sangat jumbo ya, besar sekali, dan kemudian ada 17 BUMN besar yang selama ini menjadi andalan kita ya, dan tentu saja dampaknya itu tidak hanya meningkatkan investasi kita, tapi juga kita berharap ini bisa membantu proses pembangunan kita, terutama pembangunan infrastruktur, dan target mencapai pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh Presiden sekitar 8% gitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu ekonom dan juga sebagai wakil dari Rektor Universitas Paramadina, di mana beliau telah menjelaskan terkait dengan Danantara, di mana para ekonom juga secara garis besar menyambut positif akan hal tersebut, namun dengan berbagai catatan dan juga perlibatan dari berbagai pihak untuk pengelolaannya. Saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar. Ya, baik. Terima kasih Anggun dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu pentingnya kesiapan distribusi listrik BBM dan LPG jelang Ramadan. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Muhtarudin menyoroti kesiapan pasokan listrik, bahan bakar minyak dan gas LPG jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kelancaran distribusi penting dalam memastikan terpenuhnya kebutuhan masyarakat selama periode tersebut. Selain itu, penting juga dilakukan deteksi dini agar tidak terjadi hambatan distribusi yang dapat merugikan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Sedangkan terkait dengan pasokan listrik, perusahaan listrik negara diingatkan untuk lebih berhati-hati, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi cuaca ekstrim seperti Kalimantan. Mengingat tahun lalu terjadi pemadaman listrik yang disebabkan oleh pohon yang tumbang dan merusak saluran transmisi listrik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu pemerintah perlu gencarkan operasi pasar untuk stabilkan harga cabai. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI Cindy Monica meminta pemerintah gencarkan operasi pasar guna menstabilkan harga cabai jelang Ramadan. Lonjakan harga cabai dinilai dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mengganggu hasil panen, peningkatan permintaan, hingga keterbatasan pasokan dari sentra produksi. Pemerintah pusat dan daerah diminta saling bersinergi dalam mengantisipasi lonjakan harga cabai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap bijak dalam berbelanja dan mendukung produk lokal guna memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga masyarakat tidak dibayang-bayangi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait pentingnya kesiapan distribusi listrik, BBM dan LPG jelang Ramadan. Serta pemerintah perlu gencarkan operasi pasar untuk stabilkan harga cabai. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.